Eh, udah belum? Udah siap belum? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Auristio Tomo dengan NIM 2119005. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini di kelompok 6 kami akan membahas tentang spektrometri massa. Nah, di sini bukan cuma saya saja, melainkan ada teman-teman saya. Dipersilakan untuk teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alkan Selestari dengan NIM 2118787. Nama saya Aurisya dengan 2188. Lalu dilanjut saya dengan nama Eka Samadin Samudro NIM 2118846. Nama saya Muhammad Fajar Nugraha dengan NIM 2118912. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NIM 2118934. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Lanjut saja ke materinya. Next. Oke, di sini kami akan membahas tentang yang pertama itu ada definisi, dan yang kedua itu ada instrumen, yang ketiga ada tahapan sistem kerja, sama yang keempat itu ada prinsip. Yang kelima sama keenam itu ada bagian-bagian mekanisme kerja alat, dan yang ketujuh, kedelapan, dan kesembilan itu ada kegunaan, syarat sampel, dan contoh sampel, contoh aplikasi. Oke, lanjut ke definisi. Definisi spektrometri massa adalah suatu teknik analisa untuk mengukur massa atom atau massa molekul yang berada dalam sampel. Nah, suatu alat ini yang dapat mendeteksi molekul gas yang bermuatan berdasarkan massa atau beratnya. Umumnya, spektrum massa diperoleh dengan mengubah senyawa suatu sampel menjadi ion-ion yang bergerak cepat yang dipisahkan berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. Baik, selanjutnya ada instrumentasi. Secara keseluruhan, tahap-tahap proses yang terjadi dalam spektroskopi massa dapat dibagi menjadi 5, yaitu injeksi, ionisasi, akselerasi, defleksi atau pembelokan, dan deteksi. Yang pertama itu ada injeksi. Injeksi merupakan proses pemasukan sampel ke dalam instrumen spektroskopi massa. Sampel yang diperlukan sangat sedikit, yaitu kurang dari 1 mili. Yang kedua ada ionisasi. Sampel yang telah dimasukkan kemudian dipanaskan melebihi titik didihnya, sehingga beralih fasa menjadi gas. Sampel yang telah berbentuk gas dimasukkan dalam ruang ionisasi, yaitu partikel sampel, kemudian ditembak dengan elektron berenergi tinggi. Adanya penembakan itu membuat partikel sampel terbombardir, sehingga salah satu elektronnya itu terpental keluar. Dengan demikian, partikel tersebut menjadi bermuatan positif. Lalu yang keempat ada akselerasi, yaitu ion bermuatan positif didorong sehingga melewati celah kecil. Akselerasi bertujuan supaya ion positif melaju dengan kecepatan tinggi ke tahap selanjutnya. Lalu ada defleksi atau pembelokan. Ion positif yang bergerak cepat tersebut selanjutnya dibelokkan dengan medan magnet. Pembelokan ini menyebabkan adanya pemisahan elektron ion sesuai dengan rasio massa permuatannya. Pada gambar di atas ada jarak yang jelas antara kation yang paling ringan dan paling berat. Yang selanjutnya ada deteksi. Setelah ion-ion dipisahkan berdasarkan massa permuatan atau M per Z, maka selanjutnya adalah dideteksi beratnya. Sebuah alat pencatat atau recorder berfungsi untuk mencatat massa kation yang berhasil dipisahkan. Detektor hanya bisa mendeteksi ion, dengan demikian partikel netral tidak bisa terdeteksi. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu ada prinsip dari spektroskopi massa dan spektrometer massa. Untuk spektroskopi massa, yaitu suatu teknik analisis berdasarkan pemisahan berkas ion-ion yang sesuai dengan perbandingan massa dengan muatan dan pengukuran intensitas dari berkas ion-ion tersebut. Dengan perbandingan massa dengan muatan pengukuran intensitas dari berkas ion tersebut menghasilkan berkas sinar kation dan zat, dan menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektrum massa, dan mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif dan kelimpahan isotopnya atau intensitasnya. Lalu selanjutnya ada spektrometer massa, yaitu instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya, dan dapat mengubah senyawa suatu sampel menjadi ion-ion yang bergerak cepat yang dipisahkan berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan. Bisa di next. Selanjutnya ada bagian-bagian. Yang pertama, mass analyzer, yaitu memilih ion-ion berdasarkan masanya dengan menggunakan medan elektromagnetik. Contohnya itu ada time of flight, quadrupole, ion trap, magnetic sector, dan VTMs. Yang kedua ada sumber ion, yaitu molekul organik ditembaki dengan berkas elektron. Molekul melepaskan sebuah elektron yang membentuk ion positif radikal. Contohnya itu elektron impact. Yang ketiga ada detektor, menangkap ion positif atau menghitung muatan yang tereduksi ion dilewatkan atau mengenai suatu permukaan. Contohnya ada microchannel plate, electron multiplier, dan hybrid with photomultiplier. Bisa di next. Untuk selanjutnya ada mekanisme kerja alat. Yang pertama, ionisasi dan percepatan. Spektrofotometer massa hanya bekerja pada ion positif dan dipercepat agar energi kinetik sama. Yang kedua, pembelokan. Ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya, maka semakin dibelokkan. Besarnya pembelokan juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Yang ketiga, ada pendeteksian. Sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi dengan secara elektrik. Semakin banyak ion yang datang, semakin besar arus listrik yang timbul. Bisa di next. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama, mengetahui komposisi unsur dari bahan yang dianalisa sehingga mengetahui rumus dan berat molekul dengan teliti. Yang kedua, mengetahui unsur dari senyawa organik maupun anorganik. Yang ketiga, digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, digunakan untuk penentuan struktur dari komponen permukaan padatan. Dan yang kelima, untuk menentukan perbandingan isotop dalam sampel. Selanjutnya itu syarat sampel. Yang pertama dapat berupa gas, padatan, dan larutan sesuai dengan wujud sampel dan teknik ionisasi yang dipilih. Yang kedua memiliki massa yang besar yang sesuai dengan teknik ionisasi yang dipilih.
Yang ketiga, dapat berupa larutan berwarna dan tak berwarna. Yang keempat, mudah di-ion sesuai dengan teknik ionisasi yang dipilih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangannya, sampel harus secara termal, mudah, dan stabil. Lalu molekul ion mungkin lemah atau tidak ada banyak senyawa. Lalu hanya dapat menganalisis senyawa yang berat molekul rendah, kurang dari 1000, dan informasi strukturalnya terbatas. Untuk kelebihannya, penggunaan tandem spektroskopi massa dapat diaplikasikan untuk hampir semua senyawa volatil. Lalu, fragmentasi menyediakan informasi struktur. Lalu, perpustakaan spektrum massa dapat dicari dalam sidik jari massa L spektralnya. Yang terakhir, cepat dan mudah. Next. Halo, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, di sini ada contoh spektrum dari butana dengan rumus molekul C4H10. Nah, di sini itu terdapat struktur molekul CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini struktur molekul pada butana yang belum terkena tembakan oleh elektron berenergi. Nah, setelah terkena tembakan dari elektron berenergi, akan menggunakan penulisan seperti ini dengan muatan radikal positif. Nah, kemudian di sini juga ada M4Z58, itu tuh sebagai ion molekul atau ion induk, karena dari situ dasarnya akan terjadinya potongan-potongan ke arah sebelah kiri untuk 43 ini dan 29 ini. Nah, jadi itu tuh 43 dan 29 itu merupakan hasil potongan dari butana yang masih utuh, yaitu 58 ini. Nah, kemudian di sini juga setelah tertembak dengan elektron berenergi, lalu terdapat ikatan yang lepas, yaitu adalah radikal metil yang dituliskan seperti ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya bahwa itu radikal metil yang terlepas, yaitu dari grafik yang tersedia di sini, yang terdapat di gambar di sini, dari 58 ke 43 itu berkurangnya itu 15. Nah, sedangkan 15 itu sendiri merupakan MR dari si CH3. Jadi dapat diidentifikasi bahwa ikatan yang lepas yaitu adalah ikatan CH3 atau metil, yang di sini disebut sebagai radikal metil. Nah, di sini juga itu 43 ini disebut sebagai base peak atau puncak dasar. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada tahap yang kedua ini, balik lagi ke prinsip kestabilan karbokation itu bisa dilihat dari yang tersier lebih stabil daripada yang sekunder, dan yang sekunder itu lebih stabil daripada primer. Nah, untuk rumus molekul yang di sini itu dapat menstabilkan, dapat dituliskan juga seperti ini. CH3 CH lalu CH3. Nah, jadi atom C yang di sebelah sini itu mengambil hak milik C yang di sebelah tengah ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 43 itu merupakan base peak atau puncak dasar, karena pada saat itu bisa beresonansi, bisa terjadi hidrogen shift atau pergeseran atom hidrogen untuk menstabilkan karbokationnya.
oleh karena itu bisa menjadi base peak. Kemudian dilanjut ke spektrum yang berikutnya, yaitu ke 29. Nah, dari 43 ke 29 ini berarti berkurang sebanyak 14. Nah, 14 itu sendiri merupakan MR dari CH2. Nah, dapat diidentifikasi bahwa ikatan yang lepas selanjutnya itu adalah ikatan radikal CH2 di sini. Jadi dapat disimpulkan M per Z 219 karena CH2 yang lepas. Mungkin sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah udah menjelaskan materi tentang spektrometri massa. Baik, kepada seluruh teman-teman yang sudah menyimak, apakah ada pertanyaan? Oke, baik, langsung saja ya. Oke, untuk Saudara Muhammad Atagali, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Saya Muhammad Atagali dengan NIM 2118916. Di sini saya izin bertanya di mekanisme kerja alat yang disampaikan oleh Muhammad Fajar tadi di bagian ionisasi dan percepatan. Mengapa spektrometer massa hanya bekerja untuk ion positif? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Saudara Muhammad Atagali. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya Saudari Haula Lutfiatul Hasanah. Dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Baik, terima kasih Saudara Listio. Di sini saya akan bertanya, yang saya simak tadi ini, spektrometer ini hanya bisa menganalisis senyawa yang berat. Boleh dikasih alasannya nggak kenapa? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan terlebih dahulu ya, Mbak Haula. Oke, lanjut saja ke Saudari Beatrice Lydia. Dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke. Pertanyaan. Aku yang bertanya, tadi kan dijelasin di mekanisme kerja alat itu kan terjadi pembelokan ion. Namun nanya kalau pembelokan ion itu dia kenapa bisa dibelokkan oleh medan magnet? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Mbak Beatrice Lydia atas pertanyaannya. Oke, ditunggu jawabannya. Kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, moderator izin menjawab pertanyaan dari Beatrice tadi. Halo, apakah suara terdengar? Kedengaran. Oh iya. Tadi kan pertanyaannya di mekanisme itu kerja alat itu terjadi pembelokan ion. Nah, kenapa ion tersebut bisa dibelokkan oleh medan magnet? Nah, untuk jawabannya itu sendiri, pembelokan itu terjadi tergantung pada massa ion. Semakin ringan massanya, besar pembelokan tergantung muatan positif pada ion tersebut. Mungkin sekian, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan Atta, mengapa spektrofotometer massa hanya bekerja untuk ion positif? Karena spektrofotometer massa ini memang selalu bekerja hanya dengan ion positif. Jadi si ion-ion positif tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai kinetik yang sama. Apa sudah jelas, Tak? Cukup Muhammad Fajar, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Haula. Kenapa yang dapat dianalisis itu hanya senyawa yang berat ya? Karena dari syarat sampelnya aja harus memiliki massa yang berat atau besar dan disesuaikan dengan teknik ionisasi yang dipilih. Jadi dari syarat sampelnya aja udah diharuskan untuk menggunakan massa yang besar atau berat itu. Dicukupkan. Baik, Caca, terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman dari kelompok 6. Untuk yang lainnya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan dan kami cukupkan presentasi pada sore ini. Mohon maaf bila ada kata atau jawabannya yang masih kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.